Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Prasetyo Falkurrahman dengan NIM 430201827. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Eliva. Perkenankan kami untuk mempresentasikan bab yang selanjutnya, yaitu pengelolaan permasalahan etika, di mana ada 4 fokus yang akan kita bahas di pengelolaan permasalahan etika. Yang pertama, kebutuhan organisasi dakwah akan keamanan dan pengendalian etika informasi dakwah. Yang kedua, manajemen resiko. Yang ketiga adalah kebijakan keamanan etika informasi dakwah. Dan yang keempat adalah pengelolaan dan pengendalian permasalahan etika. Baik teman-teman, kita masuk fokus yang pertama, yaitu kebutuhan organisasi dakwah akan keamanan dan pengendalian etika informasi dakwah. Bahwa kita ketahui dalam masa kini yang sangat berkembang pesat teknologi, timbulnya kesadaran untuk melakukan keamanan sistem itu disebabkan karena kesadaran suatu kelompok atau organisasi untuk menjaga dan mengelola sumber daya organisasi yang di sini baik berupa virtual dan fisik yang secara eksklusif terfokus pada perlindungan piranti keras, lunak, dan data. Menjaga dan mengelola sumber daya organisasi ini memiliki tujuan. Tujuannya adalah agar aman dari ancaman yang datang dari dalam organisasi tersebut maupun dari luar organisasi. Selanjutnya, keamanan informasi itu ditujukan untuk mencapai beberapa tujuan. Kita sebutkan tujuan yang pertama. Tujuan yang pertama dari adanya keamanan informasi atau sistem informasi, yaitu perlindungan dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Perlindungan ini baik melindungi peralatan komputer atau non-komputer, fasilitas, data, dan informasi yang dipunyai atau yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Tujuan yang kedua adalah untuk menjaga kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan ini, organisasi sangat berusaha melindungi data dan informasi yang dimiliki oleh organisasi dakwah tersebut dari pihak-pihak yang tidak berwenang tentunya. Karena kerahasiaan ini sangat penting untuk dijaga dengan baik agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan yang tidak diinginkan. Tujuan yang ketiga adalah ketersediaan. Tujuan dari ketersediaan ini adalah organisasi dakwah atau dai itu dapat menyediakan infrastruktur informasi bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Contoh ketika dai ingin melakukan dakwah secara virtual, organisasi dakwah atau dai tersebut perlu menyediakan sarana-sarana yang diperlukan untuk kegiatan dakwah secara virtual seperti laptop, wifi untuk mengkonekkan secara langsung ke internet dan lain sebagainya. Dan tujuan yang keempat adalah integritas, di mana integritas ini bagi seorang dai atau bagi organisasi dakwah itu gunanya untuk menunjukkan kesatuan organisasi, untuk memancarkan kewibawaan dan kejujuran kepada khalayak umum. Di sini agar citra baik yang digalakkan oleh dai tersebut bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Fokus yang kedua adalah manajemen resiko. Manajemen resiko ini terbagi ke dalam 4, teman-teman. Sebentar. Ya, ke dalam 4 langkah. Langkah yang pertama adalah identifikasi aset-aset etika informasi dakwah yang harus dilindungi dari resiko. Ya, aset-aset ini perlu dilindungi dengan baik oleh dai dan organisasi dakwah. Jangan sampai aset-aset yang dimiliki itu bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak baik
sehingga menyebabkan nantinya ketika oknum-oknum tersebut melakukan kegiatan yang tidak baik, menimbulkan resiko yang ditanggung oleh organisasi dakwah tersebut. Fokus yang kedua atau langkah yang kedua dalam manajemen resiko adalah menyadari resiko yang akan dihadapi oleh organisasi dakwah atau dai yang akan melakukan kegiatan dakwah. Kita harus menyadari atau memikirkan secara matang terlebih dahulu sebelum kita melakukan kegiatan dakwah kepada masyarakat. Kita harus mengetahui resiko-resiko apa saja yang kita dapat ketika kita melakukan dakwah ke suatu masyarakat A, masyarakat B, masyarakat C. Itu kita harus mengetahui karena resiko-resiko yang akan dihadapi itu sangat berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Yang ketiga adalah menentukan tingkatan dampak pada dai dan organisasi dakwah jika resiko benar-benar terjadi. Ya, setelah kita menyadari bahwa resiko itu akan menimpa kita ketika kita melakukan dakwah kepada masyarakat tertentu dan kita sudah mengetahuinya sebelum kita melakukan dakwah, lalu kita harus menentukan bagaimana sih tingkatan atau cara kita atau dampak yang akan kita terima ketika kita sudah mendapatkan atau amit-amitnya itu resiko atau dampak yang tidak baik itu menimpa kita. Kita sudah harus mempunyai strategi untuk mengatasinya, teman-teman. Dan cara yang terakhir adalah menganalisis kelemahan etika dai dan organisasi dakwah tersebut. Ketika kita melakukan dakwah, kita tidak boleh hanya terfokus kepada materi dan terfokus kepada cara kita untuk melakukan dakwah, tetapi kita harus menganalisis baik-baik kelebihan dan kelemahan dari diri kita yang menjadi seorang dai dan organisasi dakwah. Karena kelemahan ini juga sangat bisa menjadi bumerang ketika kita tidak memfokuskan atau menambal kelemahan ini dengan hal-hal yang baik. Oke, kita lanjut. Adapun tingkat keparahan dampak yang akan diterima oleh dai ketika dai tersebut melakukan dakwah kepada masyarakat. Di sini dampaknya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah dampak yang parah atau severe impact. Dampak ini membuat dai dan organisasi dakwah membatasi kemampuannya untuk berfungsi. Karena apa? Ketika dampak ini sangat parah, karena ketika kita melakukan dakwah tetapi tidak direspon dengan baik oleh masyarakat, karena masyarakat menganggap tidak sepaham dengan ideologi yang ada di masyarakat tersebut, dai tersebut ketika akan melakukan dakwah di daerah tersebut kembali, kemungkinan fungsi yang akan dilakukan untuk melakukan atau menebar kebaikan yang dimiliki oleh diri dai tersebut itu akan terbatasi kemampuannya. Yang kedua adalah dampak signifikan atau significant impact. Dampak ini menyebabkan kerugian yang signifikan, tetapi organisasi tersebut tidak akan atau tersebut akan tetap selamat. Ya, walaupun memiliki kerugian yang signifikan, tetapi organisasi dakwah ini atau dai ini akan tetap selamat ketika melakukan dakwah. Dampak yang terakhir adalah dampak minor atau minor impact. Dampak ini menyebabkan kerusakan yang mirip dengan yang terjadi dalam operasional sehari-hari. Mungkin dampak minor ini kesalahan-kesalahan yang masih dalam ukurannya standar atau masih kecil yang ditimpa oleh organisasi dakwah atau dai tersebut, yang notabene itu kesalahan-kesalahan yang secara spontan terjadi dan tidak bisa dipungkiri itu bisa terjadi seperti itu. Kita lanjut ke fokus yang ketiga adalah kebijakan keamanan etika informasi dakwah. Ya, kebijakan keamanan etika informasi dakwah itu ada 5 fase
Fase yang pertama adalah inisiasi program. Inisiasi program ini adalah pembentukan tim yang dilakukan oleh organisasi dakwah atau dai dalam rangka pengelolaan dan pengawasan program kebijakan keamanan etika informasi. Jadi ketika kita akan melakukan pengelolaan etika informasi, kita juga harus membentuk tim yang terfokus untuk mengelola dan mengawasi program-program dan kebijakan dalam sistem informasi di organisasi dakwah tersebut. Fase yang kedua adalah penyusunan kebijakan. Di sini organisasi dakwah dan dai melakukan konsultasi dengan pihak yang tertarik dengan program yang dijalankan oleh organisasi dan dai tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menentukan kebutuhan kebijakan. Jadi di sini untuk menentukan kebutuhan kebijakan apa saja yang akan dilakukan oleh organisasi dakwah tersebut untuk mengelola dan mengawasi keamanan sistem informasi, kita harus konsultasi dengan stakeholder yang yang tertarik dengan program yang kita lakukan. Fase yang ketiga adalah konsultasi dan persetujuan. Di fase ini, tim program melakukan konsultasi dengan manajemen organisasi dakwah yang di sini berkonsultasi dengan jajaran-jajaran pimpinan pusat seperti ketua, sekretaris dan lain sebagainya yang berada di tingkat pusat, atau dengan dai yang melakukan program kegiatan ini. Konsultasi dan persetujuan ini digunakan untuk memberitahu kebijakan-kebijakan kebutuhan yang tadi kita sudah konsultasikan dengan stakeholder atau pihak-pihak yang berwenang, dan kita meminta persetujuan dan memberitahu hasilnya kepada manajemen organisasi dakwah yang kita ikuti. Fase yang keempat adalah kesadaran dan edukasi. Ketika kita sudah matang dalam melakukan proses menggodok kebijakan-kebijakan untuk melakukan pengolahan dan pengawasan, di sini tugas dari manajemen organisasi dakwah itu melakukan pelatihan kesadaran dan melakukan edukasi yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan keamanan karyawan yang tepat. Jadi keamanan informasi, sistem informasi yang dilakukan oleh masyarakat atau karyawan itu akan berjalan dengan tepat apabila disosialisasikan melalui pelatihan-pelatihan. Fase yang kelima adalah penyebarluasan etika. Penyebarluasan etika ini berguna untuk atau dilakukan ketika sudah disetujui dan dapat diterapkan di seluruh unit organisasi dakwah yang terkait. Jadi ketika etika ini sudah disetujui dan sangat matang, jadi ini sudah bisa disebarluaskan dan menjadi suatu ideologi atau suatu ciri khas untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan di program keamanan etika informasi. Fokus yang terakhir atau yang keempat adalah pengelolaan dan pengendalian etika permasalahan etika. Ya, di sini pengelolaan dan pengendalian permasalahan etika dibagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama adalah pengendalian teknis, di mana pengendalian teknis ini meliputi pengendalian akses. Pengendalian akses ini merupakan dasar untuk keamanan melawan ancaman yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak diotorisasi, yang merupakan suatu pengendalian akses tersebut. Ya, pengendalian akses ini juga dibagi menjadi 3 atau terbagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama adalah identifikasi pengguna, di mana para pengguna atau dai mengidentifikasi diri mereka dengan cara memberikan suatu yang mereka ketahui. Yang kedua adalah autentikasi pengguna.
Di tahap ini, dai memverifikasi hak akses dengan cara memberitahu atau memberikan sesuatu yang mereka miliki, seperti memberi ciri khas atau tanda tertentu mengenai identifikasi tersebut. Yang ketiga, tahap ketiga adalah otorasi pengguna. Tahap selanjutnya, dai dapat mendapatkan otorasi untuk memasuki tingkat atau derajat penggunaan tertentu. Sebagai contoh, seorang dai dapat mendapatkan otorasi hanya untuk membaca sebuah rekaman dari suatu file. Sementara pengguna lain dapat saja memiliki otorisasi untuk melakukan perubahan pada file tersebut. Yang kedua adalah sistem deteksi gangguan. Terbagi atau ke dalam 3 yang terfokus pada yang namanya firewall. Firewall dibagi menjadi 3, yaitu firewall penyaring paket, firewall tingkat sirkuit, yang ketiga firewall tingkat aplikasi. Yang selanjutnya pengendalian kriptografis. Pengendalian ini yaitu melakukan pengawasan dan pengelolaan sistem informasi dakwah melalui penggunaan kode yang menggunakan proses-proses matematika seperti kode-kode kata sandi seperti itu. Yang terakhir adalah pengendalian fisik. Pengendalian fisik adalah peringatan pertama terhadap gangguan yang tidak terotorisasi, yang di dalamnya merupakan atau kegiatan mengunci pintu ruangan komputer dengan kunci yang canggih dan aman. Ini merupakan pengendalian fisik yang sangat mudah dilakukan karena kita langsung melakukannya. Lanjut ke bab berikutnya, yaitu politik informasi. Banyak perusahaan yang menerapkan sistem informasi tetapi tidak berhasil. Kegagalan ini disebabkan adanya politik informasi di dalam organisasi. Jika pekerjaan dan peran orang-orang yang ada di dalam organisasi ditentukan dengan informasi unik yang mereka miliki, mereka akan enggan untuk membagikan informasi karena mereka menganggap informasi tersebut sebagai sumber kekuasaan dan kekuatan power. Jadi alasan dari perusahaan-perusahaan tidak melapor informasi dengan benar itu agar politik yang ada di suatu organisasi dakwah tersebut bisa berjalan dengan baik. Pertanyaan mengapa sistem informasi politik dapat dijawab karena informasi menyebabkan kekuasaan dan kekuatan, dan sistem informasi itu sendiri mempengaruhi distribusi dan kekuasaan tersebut di dalam organisasi. Ya, alasan-alasan sistem informasi mempengaruhi distribusi kekuasaan, yang pertama adalah pemegang akses informasi dapat mempengaruhi hasil dari keputusan. Yang kedua, sistem informasi digunakan untuk alokasi sumber daya sistem yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Yang ketiga, sistem informasi digunakan untuk sistem pengendalian yang dapat mencegah atau membatasi kegiatan-kegiatan. Yang keempat, terakhir, sistem informasi menyebabkan kekuasaan dan kekuatan karena memberikan pesan kemampuan untuk dapat merubah hasil. Persepsi atau kesan dari memiliki kekuatan akan menimbulkan kekuatan. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan setulus-tulusnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.